Madasari Mendongeng. Kali ini saya akan bercerita kisah petualangan Mata di buku Mata dan Manusia Laut. Mata pergi ke sebuah daerah tempat manusia laut tinggal. Manusia laut? Apa itu manusia laut? Manusia laut itu Kayak pantai. jadi kalau kita pergi ke Sulawesi bagian Tenggara atau namanya Wakatobi itu, nanti akan ada rumahnya itu di tengah laut. Jadi rumah gitu. Ini juga Rumahnya di tengah laut gitu. Jadi bukan di pinggir pantai tapi di tengah laut. Nah, untuk pergi ke kampung itu, kampung yang di tengah laut itu, kampungnya manusia laut itu, kita harus naik sampan. Nah, kita harus naik sampan dari daratan, Ada dapurnya. naik perahu ke rumah itu, rumah di kampung itu, kampungnya manusia laut. Nah, rumahnya kayak gini. Nih. Nih, jadi rumahnya mengapung di atas airnya. Di mana? Air laut. Ini airnya. Oh, itu airnya. Jadi kalau kita mau ke sini, kita harus airnya di pakai. jalanan. Iya. Jadi kalau di kampungnya manusia laut, jalanannya itu laut, jalanannya air. Jadi kalau orang mau pergi ke rumah tetangganya atau mau ke sekolah, dia pakai perahu, dayung sendiri pakai perahu. Nah, kalau dia mau ke pasar, mereka juga dayung pakai perahu. Mereka mau beli beras, mau beli minyak, mau beli makanan, mau beli baju, mereka pakai perahu. Semua anak di manusia yang hidup di kampung laut, kampung manusia laut, semuanya pasti jago berenang dan menyelam. Nah, iya. Nah, jadi manusia laut, anak-anak di kampung manusia laut, anak-anak laut itu dari kecil mereka udah bisa berenang. Inilah yang nanti akan jadi temannya Mata. Dia namanya Bambulo. Bambulo itu dari kecil dia sudah bisa berenang. Dari kecil dia sudah bisa menyelam di dalam laut. Mereka semua disebut orang bajo. Orang bajo. Dia bisa di dalam. Bisa, mereka bisa di Bambulo sama kayak semua orang bajo. Mereka bisa masuk ke dalam laut, menyelam tanpa pakai alat, tanpa bawa tabung, tanpa pakai baju. Jadi kayak gini aja mereka kalau nyebut. Yuk. Si Mata sama si Bambulo mereka berteman, mereka kenalan. Lalu si Bambulo bilang, kamu mau nggak ikut aku ke laut? Mau nggak? Aku tunjukin di laut itu bagus semua. Di laut kita bisa ketemu hiu, kita bisa ketemu lumba-lumba, dolphin, kita bisa ketemu lumba-lumba, kita bisa ketemu aneka macam ikan, kita bisa ketemu apa lagi kalau di laut? Oktopus. Iya. Terus kata Mata, tapi aku takut nanti kalau kita dikejar-kejar gimana? Nah, kata Bambulo, jangan takut. Semua makhluk di laut itu baik. Ini kan makin malam, bulannya makin besar, makin dekat sama laut. Si Mata makin takut. Aduh, kayaknya kita balik aja deh. Kita balik aja. Aku nggak mau terus gitu. Nah, tetapi sudah terlambat. Mereka nggak bisa balik. Si Bambulonya lupa ternyata orang bajo itu kalau lagi bulan purnama seperti ini tidak boleh pergi melaut. Mereka harus beristirahat dulu. Karena apa? Karena kalau laut bulannya lagi besar, lagi purnama, ombaknya itu besar, ombaknya tinggi. Makanya kalau orang-orang yang hidup di laut mereka sudah tahu kalau lagi bulan purnama jangan naik perahu ke tengah laut. Nah, Bambulonya lupa. Dia tetap ngajak Mata. Akhirnya di tengah lautan, bes! Ombak besar menggulung perahu Bambulo sama Mata. Bambulo sama Mata kecemplung di laut. Bambulo bisa tetap renang, tapi Mata kan nggak bisa berenang kan? Bisa berenang belum? Nah, tapi Bambulo bilang, pokoknya terus gerakin kakimu, kamu terus gerakin kakimu. Kalau kakimu terus bergerak, kamu nggak akan tenggelam. Bambulo bilang kayak gitu. Ternyata
badannya sama oktopus, dililit badannya sama oktopus. Si Bambulo langsung nyari, dia kan dari tadi kan dia megang kayak tongkat kan. Jadi kalau orang, Mana tokatnya? nih mama tunjukin, jadi kalau orang manusia laut, itu memang kalau lagi berenang, kalau lagi menyelam dia bawa tongkat. Tongkatnya itu, di sini nggak ada gambarnya ya. Tongkatnya itu buat, Kalau ini tongkatnya kayak gini. Tongkatnya itu buat nangkap ikan. Jadi mereka nangkap ikan, mereka masuk ke dalam laut sambil bawa tongkat tajam itu, langsung cek 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 gitu, ikannya ditusuk-tusuk itu, ditangkapnya pakai tangan, bukan pakai alat yang lain, bukan pakai mesin. Nah, terus akhirnya Bambulo ngelawan si oktopus. mana yang lawan? Dia ngelawan oktopusnya. Nih, Bambulo melawan oktopus, memintanya untuk bisa melepaskan mata. Bambulo dia terus cek 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 gitu, tapi tetap nggak bisa karena kan oktopusnya besar banget. Bambulo kan anak kecil, Bambulo itu masih kecil, tapi karena dia udah biasa hidup di laut, dia memang dari kecil udah biasa naik perahu sendiri, udah bisa menyelam sendiri, dia berani. Nah, akhirnya siapa yang membantu? Lumba-lumba. Kawanan, jadi gerombolan lumba-lumba datang. Dia membantu si Bambulo. Akhirnya si oktopusnya beneran tangannya membuka, cekrek, dia bisa melepaskan mata, bisa lepas, oktopusnya pergi. Nah, Bambulo langsung nangkap si mata, karena kan matanya masih belum pintar berenang di laut kan dalam banget kan. Jadi Bambulo yang megangin mata tuh. Lalu lumba-lumbanya datang ke mereka. Lumba-lumbanya bilang, kalian pulang. Kita bisa ngomong nggak? Bisa, tapi hanya Bambulo yang ngerti. Kalian pulang, nggak boleh kalau lagi purnama. Nama itu apa? Bulan purnama, bulan yang gede, full moon. Jadi nggak boleh kalau lagi full moon itu pergi ke tengah laut. Nanti kalau besok kalau udah selesai gitu. Dia marah nggak? Marah, lautnya marah, kan oktopus ya marah, semuanya marah. Karena kalau bulan purnama semua ikan, semua hewan laut itu waktunya bertelur. Nah, mereka nggak mau diganggu sama manusia. Layarnya juga. Iya. Si Bambulonya Si Bambulonya dimarahin sama semuanya. Udah dibilang kalau lagi bulan purnama jangan pergi ke laut. Nanti kamu bisa semua hewan laut marah, lalu semua bisa menangkap kamu. Semua nggak akan lepas kamu. Nah, tapi sekarang mereka dibantu oleh siapa yang bantuin lepasin mata tadi? Lumba. dia bisa ngomong nggak? Bisa, tapi hanya Bambulo yang tahu mata kata. Jadi demikian cerita dari Mata dan Manusia Laut. Teman-teman bisa baca sendiri untuk cerita lebih lengkapnya. Oke? Lekapnya kayak gini. Iya.